Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Usikum ibadallahi bitaqwallah wa hussakum ala ta'atihi wastaftih billadzi huwa khair. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsal ladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah, khatib mengingatkan khususnya untuk diri khatib sendiri dan hadirin sekalian agar kita semua senantiasa memelihara dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena bekal takwa inilah yang akan membawa kepada kebahagiaan kita, baik pada waktu kita menjalani kehidupan ini di dunia sampai kelak di yaumil akhir. Hadirin sekalian, salah satu mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menurut para ulama mukjizat ini adalah mukjizat yang kedua setelah yang terbesar, yaitu Al-Qur'anul Karim. Diperjalankannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam oleh Allah untuk menghadapnya di dalam satu peristiwa yang kita kenal dengan Isra Mi'raj. Kita semua memahami bahwa peristiwa Isra Mi'raj ini adalah suatu peristiwa yang sangat besar dan sangat penting. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala memanggil secara langsung Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menerima suatu perintah yang punya nilai yang sangat-sangat tinggi. Bahkan dia adalah amal yang nantinya akan ditanya pertama kali di yaumil akhir. Dan kalau sholat yang kita lakukan itu ternyata benar, maka dalam salah satu hadis disebutkan Allah Subhanahu wa taala menjamin seluruh aktivitas kita, amal kita itu benar adanya. Inilah salah satu keutamaan dari perintah sholat. Di antara keutamaan-keutamaan yang lain, hadirin sekalian, sholat merupakan indikator baik buruknya suatu generasi. Jadi kalau kita ingin mengukur generasi kita, baik buruknya generasi kita dimanapun, kapanpun, maka cobalah lihat sholatnya. Hal ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Maryam, surat yang ke-19 ayat yang ke-59. Allah menyebutkan fa khalafa min ba'dihim khalfun adha'us shalah wattaba'us syahwat fasawfa yalqauna ghayya.
Maka datanglah sesudah mereka, sesudah generasi yang baik, generasinya para nabi dan para rasul, pengganti yang buruk, generasi yang buruk, yang cirinya ada dua. Yang pertama adalah adha'us shalah, mereka menyia-nyiakan sholat. Dan yang kedua adalah wattaba'us syahawat, mereka memperturutkan hawa nafsunya. Maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Mudah dalam ajaran Islam mengukur generasi itu baik atau buruk. Lihat saja sholatnya. Dan kalau kondisi kita seperti ini sekarang di negeri ini, dengan segala macam problematika yang ada, maka cobalah jadikan tolak ukur sholat untuk dijadikan satu penimbang. Oleh karena itu, ajaran Islam juga menekankan bahwa sholat merupakan ciri utama yang terbaik di dalam pembentukan generasi. Sehingga hadirin sekalian, dalam suatu keluarga, dalam suatu rumah tangga, secara tegas Allah memberikan satu peringatan dalam surat Thaha ayat 132, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Ajarkan, perintahkan ahlaka kepada keluargamu, bis-sholati untuk menegakkan sholat, wastabir 'alaiha, dan hendaklah kalian bersabar di dalam mengajarkan sholat itu. Jadi kalau kita bicara tentang pendidikan, apapun konsep yang kita sodorkan, maka Islam mengajarkan konsep utama dalam pendidikan itu di dalam rumah tangga, ajarkan sholat dengan baik kepada keluarga kita. Sampai-sampai hadirin sekalian, di dalam Al-Quran dikisahkan secara nyata Nabiullah Ibrahim alaihissalam berdoa di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-40 dan 41, Rabbi ja'alni muqimas sholati wa min dzurriyyati Rabbana wa taqabbal du'a Rabbana ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak-anak cucuku sebagai hamba-hambamu yang tetap mendirikan sholat. Ya Tuhanku, ya Tuhan kami, perkenankanlah doaku. Ya Tuhan kami, beri ampunlah aku dan kedua orang ibu bapakku dan sekalian orang-orang yang beriman pada hari terjadinya hisab kelak. Bahkan hadirin sekalian, Allah juga mengajarkan kepada kita kisah Luqmanul Hakim yang di dalam Al-Quran beliau dengan secara sabar mendidik keluarganya. Di antara yang disampaikan kepada putranya, kepada anaknya, diabadikan di dalam Al-Quran surat yang ke-31 ayat yang ke-17, ya bunayya aqimis sholah wa'mur bil ma'rufi wanha 'anil munkar wasbir 'ala ma asabak inna dzalika min azmil umur. Wahai anakku sayang, dirikanlah sholat. Ini diabadikan di dalam Al-Quran. Dirikanlah sholat dan suruhlah manusia mengerjakan yang baik, yang ma'ruf, dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sesungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Hadirin sekalian, kita sadar betul bahwa di dalam sholat
ada rukun sholat, yaitu membaca surat Al-Fatihah. Berarti di dalam satu hari satu malam 5 kali sholat yang fardu saja, berarti kita telah membaca dan harusnya memahami, mentadaburi surat Al-Fatihah itu 17 kali. Itu baru kalau kita melaksanakan yang fardu saja. Sehingga kalau ditambah dengan yang sunnah, maka tentu jauh lebih besar lagi. Dan mari kita coba memahami sebagian dari makna surat Al-Fatihah ini, kemudian mari kita aplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sebenarnya orang yang melaksanakan sholat dengan baik, kemudian bagaimana mereka melaksanakan amaliyah kehidupannya dalam kesehariannya. Hari ini sekalian, di dalam surat Al-Fatihah ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7 kita selalu membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjuki kami ya Allah kepada jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah ad-dinul Islam. Jadi kita telah meminta minimal 17 kali kepada Allah agar kita dalam hidup ini berada pada jalan yang lurus, yaitu ad-dinul Islam. Kemudian pada ayat berikutnya, siratal ladzina an'amta alaihim, seperti jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat atas mereka. Hari sekalian, mari kita merenung. Kalau kemudian kita ditanya oleh Allah, siapa yang kalian maksud jalannya orang-orang yang telah engkau beri nikmat itu? Ini pentingnya kita memahami apa yang kita baca, pentingnya kita terus-menerus belajar. Padahal itu kita baca sampai minimal 17 kali. Ternyata hadirin sekalian, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita di dalam surat An-Nisa, surat yang keempat, ayat yang ke-69. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang telah engkau beri nikmat, yang kita selalu meminta kepada Allah 17 kali. Sadarkah kita bahwa kita sudah meminta itu kepada Allah? Allah menyebutkan pada surat An-Nisa ayat 69, wa may yuti'illah war rasul faulaika ma'alladina an'amallahu alaihim minan nabiyyina wassiddiqina wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Barang siapa yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasulnya. Taat kepada Allah itu menyembah Allah, taat kepada Rasul itu ittiba'ur Rasul, mencontoh Rasul, mengikuti Rasul. Maka kelak Allah akan mengumpulkan orang-orang yang taat kepada Allah dan taat kepada Rasul itu bersama orang-orang yang oleh Allah telah diberikan nikmat, yaitu di surga kelak. Dan ini yang selalu kita minta. Siapa? Yang pertama adalah minan nabiyyina, yaitu para nabi. Yang kedua, wassiddiqina, dan orang-orang yang sidq, orang-orang yang jujur. Kemudian yang ketiga adalah wasyuhada, dan orang-orang yang mati syahid. Kemudian yang keempat adalah wassolihin, dan orang-orang yang soleh. Mereka itulah sebaik-baik kawan, sebaik-baik teman. Nah, hari ini sekalian, bagi kita yang berupaya memahami bacaan surat Al-Fatihah pada ayat yang ke-7 tadi, mestinya
ada suatu dorongan yang kuat bagi kita bahwa kita ini yang pertama dalam hidup ini adalah ingin mengikuti jalannya para nabi. Kita sadar betul bahwa para nabi adalah hamba-hamba pilihan Allah yang dalam hidupnya senantiasa menyampaikan al-Islam dan dalam hidupnya senantiasa memberikan keteladanan. Sehingga mestinya kita, konsekuensinya adalah kita harus berusaha banyak mengenal, banyak membaca, banyak memahami sirah perjalanan para nabi dan para rasul dari bacaan tadi. Karena itulah yang kita minta, agar jalan hidup kita ini adalah mencontoh jalan hidupnya para nabi dan para rasul. Yang kedua, kita meminta kepada Allah agar kita dikumpulkan dengan orang-orang yang sidq, orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Oleh karena itu hidup kita ini juga dalam 3 makna sidq. Yang pertama adalah asidqun niyah. Niat kita harus senantiasa sidq, harus senantiasa jujur, harus senantiasa benar. Dalam seluruh kehidupan kita ini, tanamkan pada diri kita senantiasa ikhlasun niyah, senantiasa ikhlas dalam niat hanya dan hanya kepada Allah. Kemudian yang kedua adalah asidqul lisan, sidq benar dalam betah. Pun kapanpun kita, kalau kita menyampaikan sesuatu, maka yang kita sampaikan itu adalah suatu kebenaran. Apalagi dalam dunia akademik di kampus seperti ini. Bagaimana kita bicara secara objektif? Bagaimana kita bicara dengan data? Semuanya harus diperkuat dengan fakta, data, bahkan pakai ulangan lagi. Jadi mestinya kita dalam berbicara itu juga harus sidq. Kemudian yang ketiga adalah asidqul amal. Sidq benar di dalam amal. Sehingga apa yang kita lakukan, seluruh amal melalui salat. Bayangkan minimal 17 kali kita minta kepada Allah agar kita bisa bersama mengikuti jalannya orang-orang yang mati syahid. Jadi tidak benar kalau orang itu dikatakan sholat hanya sekedar sholat. Udahlah sholat saja, tidak usah mikirin umat, tidak usah memikirin saudara-saudara kita, tidak usah berjihad, tidak usah berjuang. Padahal sebenarnya maknanya adalah kita mengikuti jalannya orang-orang yang mati syahid. Maka kalau sholatnya benar, maka udah pasti dia dalam kehidupan mati syahid merupakan cita-cita yang tertinggi kehidupannya. Dan ingat, mati syahid itu tidak selesai perang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mati syahid tidak wafat di medan perang. Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan perang. Ya, begitu juga banyak sahabat termasuk Salman Al-Farisi, bahkan Khalid bin Walid itu meninggalnya di atas ranjang, tapi cita-citanya ingin mati syahid, mati di jalan Allah. Kemudian yang terakhir, keempat adalah sebenarnya kita telah memohon kepada Allah agar kita mengikuti jalannya orang-orang yang soleh. Apa orang yang soleh itu hadirin sekalian? Allah sebut 11. Yu'minuna billahi wal yaumil akhir wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Ini yang kita minta. Apa? Di situ disebutkan cirinya hamba-hamba yang soleh adalah mereka beriman kepada Allah dan beriman pada hari akhir. Ini artinya orang yang sholat itu sudah pasti seharusnya alimah, akidahnya benar karena dia hari akhir. Kemudian dirinya hamba Allah yang soleh itu yang senantiasa menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Artinya dia punya kepedulian yang sangat tinggi terhadap umat ini. Maka sangat aneh kalau orang sholatnya rajin tetapi tidak pernah peduli dengan masyarakat. Rajin sholatnya, sholat di awal waktu, bahkan menangis pada waktu sholat malam juga, tetapi nggak pernah peduli dengan tetangganya, tidak pernah peduli dengan
orang-orang yang ada di sekitarnya. Berarti mereka tidak faham pada waktu mereka membaca siratal ladzina an'amta alaihim. Yang diantaranya di situ adalah mengikuti hamba-hamba Allah yang soleh. Yang ciri yang keduanya hamba Allah yang soleh adalah mereka senantiasa amal ma'ruf nahi mungkar dalam arti yang luas. Seluas kebaikan-kebaikan yang diperintahkan oleh Allah dan seluas larangan untuk dihindarkan. Seluruh larangan dari Allah dan Rasulnya luas sekali, memberikan semangat kepada orang yang sedang down, memberikan pelatihan kepada orang-orang yang mereka membutuhkan untuk bisa mendapatkan pekerjaan yang halal. Itu semuanya adalah amal ma'ruf nahi mungkar, luas. Jangan hanya diartikan mengajak sholat. Nah, kemudian ciri yang ketiga dari hamba Allah yang soleh adalah wa yusari'una fil khairat, dan mereka adalah orang-orang yang senantiasa berlomba untuk berada pada posisi terdepan dalam berbagai-bagai kebaikan. Jadi orang yang sholat itu, yang rajin sholat itu seharusnya adalah orang-orang yang berprestasi. Karena bagi mereka itu tidak cukup melakukan kebaikan, belum cukup. Mereka adalah menjadi imamnya kebaikan. Mereka adalah menjadi orang-orang yang pertama di dalam kebaikan. Mereka menjadi logonya kebaikan. Subhanallah. Itulah hari sekalian, di dalam surat Al-Fatihah yang sering kita baca, yaitu ayat yang ke-6 dan ayat yang ke-7. Betapa luasnya hikmah dari melaksanakan sholat. Maka betul kalau Rasul mengatakan kalau sholatnya benar, maka seluruh aktivitasnya akan benar. Dan kalau sholatnya salah, maka seluruh aktivitasnya akan salah. Dan Allah menyebutkan innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat yang benar itu adalah sholat yang dapat mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Mudah-mudahan hari sekalian dengan memahami sedikit makna sebagian dari surat Al-Fatihah yang menjadi rukun sholat akan membangkitkan semangat kita untuk lebih banyak menggali kembali, lebih banyak memahami tentang berbagai hikmah yang berkaitan dengan pelaksanaan sholat. Barakallahu li walakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim. Aqulu qauli hadza wastaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah haqqa tuqatih wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wattabi'in ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana
min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana atmim lana nurana waghfir lana innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha yadhkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar.